Bener-bener, presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi preview? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Nah, di Semasa Podcast selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Kali ini kita udah mengundang kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bondowoso nomor urut 3. Halo guys, kenalin nama saya Muhammad Rafi Fadil Pratama. Saya kelas 11 dan saya paslon nomor 3. Saya mencalonkan sebagai ketua OSIS. Halo guys, saya Nimade Manik Puspakumara, bisa dipanggil Manik. Saya dari kelas 10 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Nah, sebelumnya gimana nih kabar kalian berdua nih? Kok saya ya baik banget nih saya nih. Karena kalau saya udah baik, tidak mungkin di sini. Ya bener-bener. Manik Iya, gimana? sama saya juga baik sekali. Kak Oke. Winda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar visi misi dan program kerja dari paslon nomor urut 3. Tapi sebelumnya kalian ini waktu dipilih menjadi calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bondowoso, perasaannya tuh gimana tuh? Kaget, shock, atau malah seneng? Dari Raffi dulu. Perasaan saya tuh ketika saya terpilih menjadi calon ketua OSIS, saya tuh kaget antara senang dan juga takut. Senangnya di sini karena ya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, yaitu ingin mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dan rasa takutnya ketika takut saya terpilih, saya tidak bisa menjalankan amanah sebagai ketua OSIS dengan baik. Itu yang saya takutkan. Oke, kalau dari Manik nih, udah kepikiran nggak bakalan dipilih menjadi waketos? Kalau ditanya udah kepikiran belum, pastinya belum ya. Jadi pas diumumin bakal jadi calon wakil ketua OSIS itu kaget dan gak nyangka aja, karena bisa kepilih dari banyaknya siswa-siswa yang mungkin lebih baik. Itu saya bisa menjadi salah satu kandidat wakil ketua OSIS. Oke, nah kan Manik nih baru kelas 10 nih, baru Iya. siswa baru nih. Iya. Nah, waktu SMP udah pernah ikut organisasi kayak seperti OSIS gitu gak? Untuk SMP saya belum pernah, jadi SMA ini saya baru pertama kali join di organisasi. Oh, kalau ekstranya mungkin waktu SMP? Ekstranya enggak juga, jadi saya waktu SMP terbilang kurang aktif. Iya, tapi untuk di akademik bisa lah baik ya. Oke, menurut dari pandangan kalian sendiri nih, kalian tuh punya kelebihan apa sih yang menjadikan kalian itu layak menjadi ketos dan waketos? Dari saya, Ya, dari menurut saya kelebihan yang saya sadari adalah saya itu gampang beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya dengan orang-orang yang ada di dekatnya saya, misalkan kayak kakak kelas, kayak adik kelas. Saya gampang untuk berbaur. Jadi itu yang memungkinkan saya untuk bisa menjadi calon ketua OSIS. cepat akrab. Iya. Selain itu Mungkin selain itu saya kurang paham tentang kelebihan dirinya saya. Mungkin cuma itu yang saya rasakan tentang kelebihan yang disadari ya? Ya, yang saya sadari kelebihan yang ada di diri saya. Oke, kalau dari Manik nih, kira-kira Manik itu punya kelebihan apa sih yang menjadikan Manik itu layak menjadi ketos? Untuk kelebihan yang saya sadari ya, saya itu bisa bekerja sama dengan teman-teman meskipun baru kenal ya. Jadi saya bisa mengatur kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lakukan kayak seperti kerja kelompok gitu. Saya bisa mengatur kegiatan tersebut dengan baik gitu, dengan teratur. Bisa membagi waktu? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, ini lagi deh, menurut kalian nih, seberapa penting sih jabatan ketos dan waketos bagi kalian sendiri? Dari Manik deh, gantian. Saya sebagai wakil ketua OSIS, menurut saya itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu itu ketua OSISnya tidak ada atau tidak dapat hadir, saya dapat menggantikan, dan juga saya juga dapat membantu jika mungkin ada kendala, ada masalah.
tentang organisasi, saya mungkin bisa membantu dengan memberi saran atau mencari solusi, mencari penyebab dari masalah yang terjadi gitu. Oke, oke. Nah, ganti ini. Ketuanya nih, gimana nih? Menurut saya, seberapa penting jabatan itu? Iya. Menurut saya itu penting banget karena ketua OSIS itu harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik buat semua siswa-siswi di SMA 1 ini. Dan juga bukan hanya untuk siswa-siswi tapi untuk anggota OSIS juga. Jadinya itu penting banget buat saya. Jabatan tersebut harus emang didapetin sama orang yang emang punya Apa sih? lupa Apa? ya, yang emang punya pemikiran yang emang sudah dewasa, emang bisa mengayomi gitu. Bisa memimpin ya? Iya. Oke, nah kalian nih jadi calon ketos dan waketos nih udah orang tuanya udah tahu atau masih belum ngasih tahu, atau mungkin ada yang tidak didukung dari orang tua? Kalau saya sudah memberitahu dan saya emang didukung karena saya dibebaskan dalam berorganisasi asalkan itu baik buat saya gitu. Dulu emang udah pernah ikut OSIS kan? Iya. Nah, itu udah ada pemikiran nggak kalau nanti jabatan selanjutnya bakalan jadi calon ketos? Untuk yang kemarin itu nggak ada kepikiran sama sekali karena sudah yang kemarin pernah menjalankan tapi gagal kan, dan saya tahu setelah itu saya tahu bagaimana peran ketua OSIS dalam mengurus organisasi. Menurut saya itu sangat berat, jadinya saya tidak berharap lebih untuk dipilih menjadi calon ketua OSIS. Alhamdulillah sekarangnya jadi calon ketosnya nih. Iya. Ya, oke. Kak, dari mana nih? Saya orang tua itu udah tahu, tapi khususnya mama. Kalau bapak itu saya belum ngasih tahu, mungkin nanti surprise ya. Jadi gitu. Oke. Jadi mamanya udah tahu nih, mendukung ya mama? Mendukung banget. Kak, mama itu bebas mau ngapain aja gitu. Oke, yang penting baik ya. Iya, baik pastinya, positif. Oke, sebelum kalian terpilih nih jadi salah satu kandidat calon ketos dan waketos, pasti kalian udah melewati berbagai tes. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh kesulitannya atau malah mudah waktu tes. Itu gimana? Dari saya? Ya. Untuk masalah tes kemarin, untuk tes tulis, menurut saya itu ada gampangnya, ada yang susah. Tapi menurut saya lebih banyak susahnya karena sebelum tes tulis itu saya gak belajar sama sekali karena saya emang berpikir bahwa saya emang sudah saya mau di anggota saja, saya tidak ada kepikiran buat lanjut di ketua OSIS. Tapi kan bisa kalau misalnya udah belajar nih. Iya. Bisa ada yang gak lolos atau dikeluarkan. Gimana tuh? Nah, Gak ada kepikiran takut dikeluarkan gak kalau misalkan nilainya kecil mungkin? untuk kepikiran ya pasti kepikiran, cuman karena saya ya sudah lah. Mungkin kalau emang rezeki saya masih diterima, kalau emang tidak ya sudah saya dikeluarkan gitu. Oke. Tadi tes tulis nih. Kalau Iya. tes wawancaranya? Untuk tes wawancara itu menurut saya gampang lah ya, soalnya Gampang banget. iya, soalnya kan saya juga dari sebelum-sebelumnya juga mempelajari dan memperbaiki cara public speaking saya karena menurut saya itu sangat penting gitu. Jadi untuk tes wawancara kemarin itu alhamdulillah saya bisa. Lancar ya? Iya, lancar. Oke, kalau dari Mani nih, mungkin dari tes tulis dulu deh. Untuk tes tulis saya justru kebalikannya. Jadi tes tulis saya nggak terlalu khawatir. Jadi pas ngerjain itu pun lumayan lancar meskipun ada beberapa soal yang kosong-kosong mungkin. Tapi saya juga percaya diri kok waktu menjawab soal-soal tes tulis tersebut. Ada yang nggak diisi gak? Ya itu kan banyak yang kosong-kosong itu. Oh iya. Lupa. Oke. Kak boleh tahu Mani ini suka pelajaran apa sih? Kalau saya lebih suka pelajaran bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggrisnya diisi semua nih? Iya, diisi semua. Oke, alhamdulillah. Kalau dari itu, tes wawancaranya? Untuk tes wawancara kayak tadi balik lagi kebalikannya ya. Jadi sebelum tes wawancara saya benar-benar grogi, khawatir, takut
masalahnya tuh di tes wawancara itu. Tapi setelah sampai di depan ruang tes itu lumayan tenang karena melihat atau mendengar dari teman-teman yang lain itu soalnya gampang nih, tenang aja, gak usah khawatir. Itu bisa bikin saya tenang gitu. Pas masuk pun menjawab pertanyaannya pun rileks gitu. Oke, kalau buat tes wawancara, Mani sendiri punya persiapan nggak? Atau mungkin sebelum tes nih ya, kayak sempet baca-baca pertanyaan-pertanyaan gitu? Saya sempat, jadi saya lihat video-video di TikTok gimana referensi, terus gambaran kalau misalnya nanti diwawancara di OSIS. Saya juga cari beberapa visi misi dan juga program kerja yang mungkin nanti bakal ditanyain gitu. Oke. Nah, kalian waktu dikabarin menjadi salah satu kandidat calon ketos dan waketos itu hari apa sih? Atau pas kapan? Pas dikasih tahu kalau saya terpilih jadi calon ketua OSIS itu waktu hari Rabu. Dan saya awal mikirnya itu, saya kan dipanggil ke BK. Itu cuma tiga orang. Saya pikir itu bukan yang jadi calon ketua OSIS, tapi yang akan dikeluarkan dari OSIS. Nah, sebelum itu saya sudah sama teman-teman saya yang bertiga itu emang sudah pikirannya kemana-mana, apa ini yang dikeluarin, apa gimana. Tapi yang dipanggil bertiga itu yang sekarang jadi iya, ketos yang sekarang ya? jadi calon ketos itu semua. Ya, kita sempat mikirnya macam-macam, apa ini, apa itu gitu. Apa kita dikeluarkan? Tapi ujung-ujungnya kalau ada yang bilang kita jadi calon ketua OSIS, ya kita kaget gitu. Iya. Karena gak ada ekspektasi untuk jadi calon ketua OSIS gitu. Itu kan tadi kan dipanggil ke BK, tapi dikasih tahu masih. Iya, Nah, waktu dikasih tahunya mungkin dari guru-guru dikasih tahu di hari apa tuh? mungkin dikasih tahunya itu pas hari Jumat kemarin. Jumat kemarin banget. Iya. Kalau dari Mani mungkin ada tambahan waktu ditunjuk itu. Kiranya waktu dipanggil dikira apa sih? Karena waktu itu diumuminnya sama Kak Winda, jadi saya ngiranya itu kegiatan PMR, Kak. Saya gak mikir tentang OSIS juga. Terus waktu sampai di ruang meeting itu udah sempat kepikiran mungkin OSIS, tapi gak kepikiran bakal jadi wakil ketua OSIS gitu. Jadi pas waktu dikasih tahu kaget dah. Iya, kaget banget. Ya mukanya masih muka-muka Tegang bingung. banget, iya tegang. Iya. Oke. Nah, kalian kan dikasih tahunya baru kemarin banget tuh. Nah, persiapan buat nyiapin visi misi dan program kerja tuh berapa lama sih? Dari saya nih. Iya. Ya. Kalau dari saya tuh nyiapin visi misi tersebut sudah dari pas dikasih tahu kalau anggota OSIS lama akan Ada tes ulang. ada tes ulang dan harus mengikuti semua tes tersebut gitu. Jadi dari situ saya yang menyiapkan visi misi gitu. Dan takutnya ketika di tes wawancara itu ditanyakan visi misinya. Jadinya saya sudah siapkan visi misinya. Jadi ketika saya terpilih seperti ini, saya sudah tidak bingung lagi karena saya sudah ada. Juga. Iya. Oke, kalau dari Ini mungkin ada tambahan? Iya, karena berapa lamanya? Iya. Untuk saya sendiri, saya sudah sempat bikin seperti tadi sebelum wawancara, saya sempat bikin visi misi. Terus Kak Raffi juga sempat bikin. Jadi waktu kita dipanggil ke ruang meeting itu kan disuruh bahas itu ya, visi misinya. Kita udah ada referensi masing-masing, jadi tinggal gabung aja dan gak perlu waktu lama untuk kita nemuin visi misi yang pasti buat kita gitu. Kira-kira berapa lama? Untuk berapa lamanya nggak sampai berjam-jam sih, Kak. Jadi mungkin 30 menitan. Ya, setengah jam. Cepet ya? Iya. Oke. Nah, boleh dikasih tahu sedikit gambaran tentang visi misi kalian berdua? Mungkin Mani yang mau menyampaikan. Jadi untuk gambaran visi misi kita pastinya mengutamakan ketakwaan, terus kreatif, aktif, dan juga siswa yang berprestasi. Terus juga kita mengutamakan kegiatan di bidang akademik maupun akademik. Terus balik lagi ke
utama ketakwaan, kita juga tentang di bidang keagamaan juga pasti ada gitu. Jadi imbang ya. Iya, imbang. Oke, tadi udah gambaran sedikit tentang visi misi. Kalau boleh di-spill nggak program kerjanya nih? Apa? Saya spill sedikit aja ya. Ya, spill dikit aja deh. Nanti Untuk- selebihnya di hari Senin. Iya, untuk program kerja nih, saya ada program kerja itu melakukan evaluasi terkait kinerja OSIS setidaknya 2 bulan sekali atau lebih. Itu bertujuan untuk mengatur kinerja dari OSIS agar tidak ada yang iri satu sama lain. Sebit ini tidak kerja, sebit ini kerja gitu. Jadi harus Itu kerja semua. iya, jadi harus kerja semua. Dan ketika evaluasi tersebut, kita tidak hanya membahas tentang setbit tersebut, tapi juga kegiatan yang akan kita lalui di depan. Jadi ketika ada pengumuman secara mendadak, kita sudah tidak kaget dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Sudah punya persiapan ya? Iya, Oke, selain itu mungkin ada yang mau dikasih tahu lagi? mungkin cukup itu. Mungkin nanti hari Masih Senin. dirahasiakan ya program kerjanya. Nah, ini kenapa warga sekolah harus memilih kalian berdua sebagai ketos dan waketos? Dimulai deh. Ayo siapa, terserah deh. Siapa yang mau Dari jawab? saya deh. Ya. Kenapa harus memilih saya? Karena kalau kalian memilih saya tidak akan membuat kalian semua kecewa karena telah memilih saya. Saya akan bekerja dengan maksimal dengan sekuat tenaganya saya agar organisasi ini berjalan dengan lancar dan semua siswa-siswi itu merasa aman dan nyaman gitu, mempunyai ketua OSIS seperti saya gitu. Boleh kecewa ya pokok. Iya, pokok saya tidak akan mengecewakan kalian yang telah memilih saya. Oke, kok dari mana? Ada tambahan nggak? Kenapa warga sekolah harus memilih kalian? Jadi kalian harus memilih kami karena kami sudah yakin dengan visi, misi, dan juga program kerja kami. Kami yakin kinerja kerja kami akan maksimal sehingga dapat memajukan atau meningkatkan kualitas SMA Negeri 1 Bondowoso. Oke, amin deh. Tuh. Nah, single juga. Apa? Gimana kalau ternyata kalian berdua itu ternyata tidak terpilih nih menjadi ketos dan waketos? Tindakan yang akan kalian ambil ke depannya seperti apa? Untuk saya ketika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan terima karena mungkin itu belum rezeki buat saya dan saya mungkin akan menjadi di anggota atau menjadi kepengurusan di OSIS. Jadinya saya akan jalanin hal tersebut dan ya sudah, saya akan terima ketika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Oke, untuk terkait program kerja gimana? Mungkin untuk program kerja saya akan mencari di mana program kerja saya yang paling yang menurut saya bisa untuk disatukan dengan itu yang sudah terpilih. Mungkin saya akan ajukan ke ketua OSISnya. Seperti itu ya. Iya. Kalau dari mana nih? Gimana nih kalau ternyata kalian yang tidak terpilih? Kalau urusan terpilih atau tidak itu pasti dari Tuhan. Tapi kalau misalnya memang takdir Tuhan, jawaban Tuhan tidak terpilih, saya tetap akan menjadi anggota OSIS yang baik, yang tetap melaksanakan tanggung jawab tugas, melaksanakan dengan maksimal pastinya. Dan saya juga tidak lupa untuk menghargai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih. Untuk program kerjanya sama, saya akan mungkin mengajukan program kerja yang dirasa mirip atau mungkin memiliki satu tujuan gitu. Jadi saya akan ajukan gitu. Oke, terus tadi bilang kalau misal mau ngasih surprise nih ke ayah, kalau ternyata tidak terpilih gimana tuh? Bakalan saya kecewa gak? Pasti kecewa, tapi saya akan beri pengertian ke bapak saya kalau meskipun saya tidak menjadi wakil ketua OSIS, saya akan menjadi OSIS yang baik, pastinya yang bertanggung jawab. Saya juga akan menjadi siswa SMA Negeri 1 yang baik juga, yang berprestasi. Amin, amin. Nah, terakhir nih,
kesan dan pesan nih buat kesan dulu deh, kesan kalian mungkin buat guru-guru atau teman-teman OSIS yang lain ataupun teman-teman yang nanti akan memilih. Dari saya, Ya. kesan saya tuh adalah saya tidak mau mengejar jabatan, karena kalau jabatan itu emang ditakdirkan untuk saya, meskipun saya tidak mengejar, saya pasti mendapatkannya. Iya. Jadi saya tidak mau memaksa semua orang untuk memilih saya. Dan ya saya yang bilang seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian memilih saya yakinkan kalian, saya tidak akan mengecewakan kalian gitu. Benar-benar. Mungkin itu kesan. Ya, dari mungkin saya. buat guru yang memilih kalian mungkin. Nah, apalagi nih kan guru gitu, memilih saya dan saya terpilih. Otomatis saya punya tanggung jawab besar terhadap guru tersebut dan saya harus melakukan tugas saya dengan amanah. Dan tidak boleh saya meninggalkan jabatan saya tuh sedikit pun. Karena saya bertanggung jawab terhadap guru yang telah memilih saya. Terus sudah dikasih kepercayaan nih. Iya. Oke, dari Mani nih kesan-pesannya. Untuk kesannya pastinya senang, balik lagi seperti tadi, senang dan juga nggak nyangka, tapi juga pastinya bangga sekali karena bisa menjadi salah satu kandidat. Karena udah dipercaya, jadi saya pastinya akan melakukan yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Bondowoso. Untuk pesannya, jika teman-teman merasa yakin dengan kami, dengan visi misi dan juga proker kami, kalian bisa mempertimbangkan untuk memilih kita. Tapi jika memang dirasa kurang, tidak apa-apa, baik-baik saja. Tidak apa-apa. Iya, ya jadi gitu aja. Oke. Mungkin ada tambahan yang tadi sempat tidak tersampaikan mungkin? Mungkin pesan nih dari saya. Iya. Kan tadi kesan, sekarang pesan. Pesannya dari saya, seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau memaksa kalian semua untuk memilih saya, karena kalian punya hak tersendiri untuk memilih. Tetapi jika kalian semua memilih saya dan saya terpilih, saya tidak akan mengecewakan kalian, karena menurut saya itu adalah hutang bagi saya, dan membayarnya dengan saya menjalankan hal tersebut, menjalankan tugas tersebut dengan amanah dan bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaganya saya. Itu mungkin yang saya pesankan untuk kalian semua. Oke. Jangan lupa nomor 3 ya. Jadi Mani ada tambahan mungkin? Sudah situ aja. Oke. Nah, itu dia gambaran sedikit mengenai visi misi dan program kerja dari paslon nomor urut 3. Buat kalian semua warga sekolah SMA Negeri 1 Bondowoso, jangan lupa hari Senin untuk memilih dan pastinya wajib memilih ketos dan waketos yang kalian inginkan secara digital. Dan terima kasih juga buat kalian berdua yang udah menyempatkan hadir di podcast kita. Terima kasih juga buat para penonton yang udah setia menemani kita. Nantikan pula konten kita lainnya di Semasa Podcast. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.